Bab 1991. Kehancuran Sky Halberd. King Feng memegang Sky Breaking Halberd dan melangkah maju, auranya meningkat setiap kali dia melangkah maju, dan tanah retak setiap kali dia melangkah maju. Serangan gas hitam juga terbentuk di belakangnya, tercipta dari energi pembunuhnya, saat pilar cahaya hitam perlahan terbentuk di atasnya dan memenuhi langit dengan aura mengerikan. Wajah rubah iblis berekor 6 berubah saat merasakan energi pembunuh yang kuat dari King Feng, keterkejutan memenuhi matanya. Ia masih bisa bertarung dengan King Feng dan mencapai hasil seri beberapa saat yang lalu, atau bahkan melukainya dengan darah orang suci, tetapi sekarang hatinya punya firasat bahwa kematian tidak bisa dihindari jika bertarung dengan King Feng. Rubah iblis berekor 6 tidak yakin untuk bertarung dengan King Feng, jadi ia berbalik dan melontarkan dirinya dengan kuat dari tanah untuk mendorong dirinya ke udara dalam upaya untuk melarikan diri. King Feng tersenyum dingin saat cahaya dingin melintas di depan matanya, dan dia berkata, "Kau ingin kabur? Apa kau pikir kau bisa?" Ia menyalurkan esensi vital ke dalam Sky Breaking Halberd, dan Halberd itu bersinar dengan cahaya hitam yang bergetar tanpa henti di kehampaan. Kemudian ia menghantamkan jurus keempat, Destruction Sky Halberd, dengan kuat ke bawah, yang merupakan jurus terkuat yang baru saja ia pelajari, karena jurus itu cukup untuk menghancurkan langit dan tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan bertubi-tubi terdengar di langit, sementara tombak langit penghancur memenuhi udara dan angkasa, dan seluruh penjuru menjadi gelap gulita seolah-olah kiamat telah tiba. Tak seorang pun bisa melihat matahari di langit lagi. Tepat saat rubah iblis berekor 6 memasuki kehampaan, aliran energi penghancur ini menekan tubuhnya. Kemudian, tombak langit penghancur menerjang dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi, menekan tubuh rubah iblis berekor 6 dan meremukkannya hingga berkeping-keping. Dari ekor, cakar, tubuh, hingga kepalanya, ia meledak berkeping-keping, lalu berubah menjadi gundukan pasta berdarah. Rubah iblis berekor 6 itu menjerit kesakitan, dan suaranya memenuhi seluruh alam matahari mistik, menyebabkan para kultivator yang berada beberapa ribu mil jauhnya menjadi pucat. Rasa dingin dalam teriakan itu menusuk tulang mereka, tetapi tidak peduli seberapa keras rubah iblis ekor 6 berteriak dan berjuang, ia tidak dapat lolos dari amukan energi penghancur itu. Tombak langit penghancur keempat milik King Feng mengalir ke alam lain dan menghancurkan keberadaan di dalamnya. Setelah tubuh rubah iblis ekor 6 runtuh, bahkan jiwanya hancur berkeping-keping dan menghilang. Begitu Halberd pemecah langit milik King Feng membunuh rubah iblis ekor 6, kegelapan pun menghilang seiring energi penghancur menyebar, dan langit kembali cerah. Semua orang merasakan seperti kiamat datang ketika King Feng menggunakan Destruction Sky Halberd, seakan-akan mereka akan terbunuh di saat berikutnya. King Feng menunjuk Raja Iblis dan Raja Iblis dengan tombak pemecah langitnya dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian juga ingin melawanku?" Raja Iblis dan Raja Iblis menatap ke arah King Feng dengan keterkejutan di mata mereka, saat mereka merasakan aliran kekuatan mematikan dari tubuhnya, yang mengejutkan mereka. Mereka berada di level yang sama dengan rubah iblis ekor 6 yang telah mati dan Xie Ming, tetapi mereka berdua telah dibunuh oleh King Feng. Jika mereka bertarung dengan King Feng, mustahil mereka akan selamat. Wus, wus. Tanpa ragu sedikit pun, Raja Iblis dan Raja Iblis berubah menjadi dua anak panah tajam, segera pergi dan menghilang. Mereka tahu bahwa King Feng mempunyai harta karun di tubuhnya dan bahkan telah memperoleh beberapa teknik tingkat suci dengan harta dharma tingkat suci, jadi antara hidup dan mati, mereka memilih hidup. Iblis wanita bunga persik berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Baik Raja Iblis maupun Raja Iblis adalah musuh kita, dan kekuatan mereka akan semakin meningkat setelah mendapatkan warisan Raja Matahari. Mengapa kau tidak membunuh mereka sekarang?" King Feng tidak berbicara sama sekali, ia berdiri diam, sampai semua energi Raja Iblis dan Iblis menghilang. Ia kemudian membuka mulutnya, dan dengan suara cipratan, ia memuntahkan darah. Ia menjadi pucat, lalu jatuh ke tanah. Ia tidak memiliki esensi vital yang tersisa di tubuhnya dan merasa sangat sulit untuk berdiri. Semua orang terkejut melihat King Feng batuk darah, kondisinya semakin memburuk seperti ini. Sue Lin buru-buru berlari dan berjongkok di samping King Feng sambil berkata, "Sayang, ada apa?" Wajah pucat King Feng berubah pucat saat ia berkata dengan lemah, "Tombak langit penghancur terlalu banyak menguras esensi vital dan energi spiritualku. Aku baru saja melepaskan tombak langit penghancur untuk membunuh rubah iblis berekor 6 dan menghabiskan seluruh esensi vitalku. Cepat bawa aku ke suatu tempat untuk beristirahat, aku tidak boleh terlihat oleh Raja Iblis dan Iblis, kalau tidak, akan sangat berbahaya bagi kita." Sue mengangguk sambil bergegas membantu King Feng berdiri dan kemudian bersembunyi di sudut bersama yang lain. Pada saat ini, Sue, Iblis wanita bunga persik, Yunya, dan yang lainnya akhirnya menyadari mengapa King Feng tidak membunuh Raja Iblis dan Iblis, dia telah kehilangan seluruh energinya dan tidak memiliki kemampuan tersisa. Sue menemukan tempat persembunyian yang runtuh. Tempat itu dikelilingi pasir kuning, dan pasir itu muncul saat mereka membentuk barisan kecil yang menyembunyikan mereka dari yang lain. King Feng terbaring di dalam dengan wajah pucat, karena dia bahkan tidak bisa bergerak.
Suelin mengeluarkan beberapa ramuan dan herba dari cincin interspatialnya, lalu dia menaruhnya ke dalam mulut King Feng agar diserapnya. Ramuan dan herbal yang diserap oleh tubuh King Feng telah menyembuhkan luka-lukanya, memulihkan pembuluh darahnya, dan memulihkan esensi vitalnya. Tak lama kemudian, wajah pucat King Feng menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah tubuhnya bisa bergerak, dia berdiri dengan susah payah, lalu dia duduk di tanah dengan kaki disilangkan untuk menggunakan mantra surgawi abadi. Dia mengaktifkan mantra surgawi abadi, sembari menghisap energi tingkat abadi di udara, yang mengalir ke dalam tubuhnya dan memberinya saripati vital tak terbatas. Inti sari kehidupan yang sangat besar di udara dapat dilihat dengan mata telanjang, saat ia berubah menjadi titik-titik cahaya hijau yang memasuki tubuh King Feng saat ia menyerapnya, dan seluruh gurun terdengar dengan putaran ledakan udara. King Feng menghisap saripati vital dengan kecepatan tinggi, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Setelah 1 jam, energi vitalnya akhirnya pulih, bahkan melampaui level aslinya. Ia berdiri dan bergerak dengan penuh energi. "Apakah kamu baik-baik saja sekarang, sayang?" Sue berkata dengan gembira ketika dia melihat bahwa itu King Feng melompat-lompat. King Feng tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan kanannya untuk mengusap pipi Sue, dan berkata dengan ringan, "Tentu saja aku baik-baik saja. Aku hanya kehilangan sedikit energi vital, tapi sekarang aku baik-baik saja." Petik 2. Ia memandang semua orang di sekitarnya dan berkata, "Ayo, titik ke-8 makam Raja Matahari sudah retak. Hanya tinggal 1 titik lagi untuk mendapatkan warisan Raja Matahari." Bab 1992. Istana Perunggu. King Feng memimpin Sue, Meng Yao, dan yang lainnya keluar dari gurun ilusi. Saat mereka melangkah maju, hamparan ladang hijau muncul di hadapan mereka, dengan pepohonan hijau di mana-mana. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui bahaya apapun, karena bahaya itu telah mereka hilangkan sepenuhnya. Namun, para kultivator lain yang mereka temui di sepanjang jalan, semuanya mundur saat melihat King Feng dan yang lainnya, membersihkan jalan bagi mereka. Mereka melihat sendiri cara King Feng membunuh Xie Ming dan tahu betapa kuatnya King Feng. Mereka tidak ingin ada masalah bagi mereka. King Feng dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan tinggi dan segera tiba di tempat Istana Perunggu Hijau berdiri. Istana Perunggu ini sangat besar, hampir seluas 10.000 meter persegi, dengan aksara jimat merah bersinar di atas istana. Aksara jimat merah ini terpahat di atas seperti aksara jimat matahari, membentuk sinar cahaya pertahanan raksasa yang melilit Istana Perunggu ini. Banyak pula kultivator lainnya yang terhalang dan tidak bisa masuk. Mata King Feng menjadi khawatir karena dia melihat Huo Zuchi, Linglong Sue, Junpo, Raja Iblis, dan Raja Hantu, bersama dengan sekte dan kekuatan suku kuat lainnya di luar gerbang besar menuju Istana Perunggu. Sue berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Sayang, aku tidak menyangka mereka akan tiba di sini secepat ini." King Feng mengangguk, kebingungan terpancar di matanya saat ia menatap Huo Zuchi, Linglong Sue, dan Junpo dengan saksama. Ketiganya adalah ahli tingkat 8 kerajaan dan memiliki harta dharma yang sangat kuat. King Feng tahu tanpa rasa curiga bahwa mereka pasti memiliki harta dharma tingkat setengah orang suci atau bahkan harta dharma tingkat orang suci. Di hadapan semua kultivator itu, Huo Zuchi berkata kepada Linglong Sue di sampingnya, "Istana Perunggu adalah makam utama Raja Matahari. Kita harus memasukinya untuk mendapatkan warisannya." Linglong Sue tersenyum tipis, sorot kegembiraan terpancar di matanya, lalu berkata, "Lalu apa yang kau tunggu? Cepat serang gerbangnya dan buka. Lalu, ayo kita masuk bersama. Mengenai siapa yang akan mendapatkan warisan Raja Matahari, kita serahkan pada kekuatan kita sendiri." Huo Zuchi menggerakkan niatnya, dan mengeluarkan kompas 8 trigram. Kompas itu terbang membentuk pola huruf S, membentuk 8 trigram, yang satu berwarna hitam dan yang lainnya putih, dengan tulisan-tulisan jimat hitam dan putih yang terlepas dari permukaannya. Huo Zuchi mengangkat tangan kanannya dan mengangkat kompas 8 trigram hingga setengah langit, lalu melesatkan 2 sinar cahaya utara hitam putih dengan kecepatan tinggi. Sinar itu melesat ke gerbang, dan dengan suara dentuman keras, cahaya itu terpantul. Wajah Huo Zuchi berubah saat keanehan muncul di matanya, dan dia berkata, "Bagaimana ini mungkin? Kompas 8 trigramku memiliki kemampuan serangan yang hebat, sekitar tingkat ke-9 tingkat raja, tetapi mengapa tidak bisa membuka gerbangnya?" Linglong Sue melangkah maju dan berkata, "Biar aku coba." Dia mengaktifkan esensi vital internalnya, saat seluruh tubuhnya melepaskan energi berdarah yang memenuhi langit. Linglong Sue menunjuk ke depan dengan jari telunjuk kanannya dan menembakkan seberkas cahaya berdarah dengan kecepatan luar biasa, yang menghancurkan semuanya saat ditembakkan dengan keras ke gerbang tetapi terpental pada saat berikutnya. Semua kultivator di sekitar terkejut ketika mereka melihat bahkan Huo Zuchi dan Linglong Sue tidak dapat membuka gerbang. Dalam benak mereka, Huo Zuchi dan Linglong Sue termasuk di antara para kultivator terkuat yang telah memasuki alam matahari mistis, tetapi mereka bahkan tidak mampu menghadapi gerbang tersebut, yang berarti yang lainnya juga pasti tidak mampu. Saat ini, tidak ada yang berani maju sama sekali.
Setelah memeriksa gerbang di depannya dengan saksama, Junpo berkata, kalau tebakanku benar, pasti ada susunan setengah tingkat Sein yang terpasang di gerbang hijau ini. Kita semua harus memecahkan susunan itu dan menemukan kekurangannya untuk membuka gerbang perunggu ini, kalau tidak kita tidak akan bisa masuk. Linglong Sue mengerutkan kening, menatap Junpo dengan mata merah darahnya dan berkata, kau berpengalaman dalam arai. Cobalah untuk memecahkannya. Junpo mengangguk sambil mengamati dengan saksama susunan di depannya, mencoba menemukan kekurangannya. Sayangnya dia tidak dapat menemukan kekurangannya bahkan setelah dia mencari cukup lama, malah wajahnya menjadi pucat saat dia mundur selangkah. Linglong Sue menatapnya dan berkata, ada apa, kenapa kau tidak bisa memecahkan susunannya juga? Junpo menggelengkan kepalanya dan berkata, karena ini susunan suci setengah langkah, kekuatannya terlalu kuat. Aku juga tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Raja Iblis, beserta para pemimpin sekte dan kekuatan besar lainnya melangkah maju untuk memeriksa secara dekat susunan di hadapan mereka, tetapi mereka tidak dapat memecahkannya bahkan setelah beberapa saat. Tiba-tiba wajah Junpo berseri-seri karena ia melihat seseorang. Ternyata itu adalah Master Pavilion Arai. Senyum tersungging di wajahnya saat ia menghampiri Master Pavilion, dan berkata, Master Pavilion, Anda adalah Master Arai tingkat raja paling bergengsi di benua api merah. Silakan datang dan coba pecahkan Arai tingkat Sein setengah langkah ini. Master Pavilion susunan mengangguk, lalu berjalan keluar di antara para kultivator mandiri, tiba di sisi Junpo untuk memeriksa susunan tersebut dari dekat. Setelah beberapa saat, Master Pavilion menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya juga tidak bisa memecahkan susunan setengah langkah Sein ini. Semua kultivator menundukkan kepala dengan penyesalan. Setelah semua kerja keras dan kehilangan teman-teman terkasih, mereka tiba di titik terdalam alam Raja Matahari, dan menemukan makam utama. Istana perunggu, tetapi tak seorang pun mampu memecahkan susunan setengah tingkat Sein di luar untuk masuk. Sementara semua orang bertukar pikiran, King Feng berjalan keluar dan maju ke depan. Beberapa orang yang berkultivasi sendiri ingin menghentikan siapapun yang mendekat, tetapi ketika mereka mengenali King Feng, mereka semua mundur ketakutan, seolah-olah King Feng adalah iblis. King Feng bahkan tidak memandang ke arah para kultivator itu, malah berjalan cepat menuju ke Bronze Arai. Wajah Junpo berubah saat melihat ini, dan ia berkata dengan dingin, King Feng, ini bukan tempatmu. Bisakah kau memecahkan susunannya? Kalau tidak bisa, minggirlah. King Feng menatap Junpo dan berkata ringan, siapa bilang aku tidak bisa memecahkannya? Junpo tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan nada meremehkan, bagaimana mungkin? Bahkan aku pun tak bisa memecahkan susunan ini, begitu pula Master Pavilion susunan. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa memecahkannya? Cahaya dingin melintas di depan mata King Feng, dia kesal dengan ejekan Junpo. King Feng tersenyum dingin dan berkata, oke, karena kamu tidak percaya aku bisa memecahkan susunannya, ayo kita bertaruh. Berani. Junpo berkata dengan penuh kesombongan, apa yang perlu ditakutkan? Coba ku dengar bagaimana kau ingin bertaruh. Kata King Feng, kalau aku bisa memecahkan susunannya, kau harus memanggilku, ayah. Kalau aku tidak bisa memecahkannya, aku akan memanggilmu, ayah. Berani. Wajah Junpo berubah saat mendengar King Feng, kemarahan muncul di matanya. Dia adalah kaisar dari dinasti tertinggi penerobos langit yang memiliki wibawa dan kekuasaan besar, jadi bagaimana dia bisa bertaruh seperti itu? Bab 1993. Arai Sein setengah langkah. Li King Feng menatap Junpo dengan alis berkerut, apa kau terlalu pengecut untuk bertaruh denganku? Kalau begitu, mundurlah dan minggirlah dari hadapanku. Ribuan orang yang berkultivasi sendiri memandang ke arah Junpo, menunggu jawabannya. Junpo adalah seorang kaisar dari salah satu dari 4 dinasti tertinggi, sekaligus tokoh terkemuka dalam daftar Raja Roh. Ia mungkin salah satu dari 20 individu terkuat di benua api merah. Jika dia mengurungkan niat bertaruh dengan King Feng Li, harga dirinya, dan belum lagi otoritasnya, akan segera dipertanyakan. Bahkan para pendekar hebat pun perlu menyelamatkan muka dan harga diri, dia tidak ingin para pendekar lain di benua api merah memandang rendah dirinya di masa mendatang. Ekspresi Junpo berubah sedingin es saat ia menatap tajam ke arah Li King Feng. Jika ia tidak terburu-buru memasuki istana perunggu agung, tepat di depannya, ia pasti sudah menghabisi Li King Feng. Dengan nada meremehkan, Junpo berkata dingin, baiklah, aku setuju dengan syaratmu. Kalau kau bisa menembus formasi setengah suci ini, aku akan memanggilmu, ayah. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membuatmu memanggilku, ayah, tapi juga mematahkan kakimu. Sambil menyeringai, King Feng Li menatap Junpo dengan jijik lalu berjalan mendekat. Baginya, sangat mudah untuk menerobos susunan ini, dia sudah menjadi master susunan tertinggi dengan energi roh tingkat ke-9 dari alam raja dan karenanya sangat akrab dengan susunan seperti itu. Yang lebih penting,
King Feng Li telah berhasil menembus beberapa formasi setengah tingkat orang suci di masa lalu dengan bantuan Kaisar Malam Kegelapan. Dengan pengetahuan tentang formasi tersebut dan kewaskitaan, sangat mungkin baginya untuk menembus formasi khusus ini. Berdiri di depan Istana Perunggu Agung, King Feng memancarkan energi spiritualnya, dan mengamati dengan saksama susunan di hadapannya. Di balik tabir energi rohnya, King Feng Li menyadari betapa kuatnya Istana Perunggu Agung. Ada tulisan jimat yang ditandai di setiap sudut aula. Semuanya adalah naskah jimat arai, melayang di kehampaan bagaikan ribuan kecebong kecil. Naskah-naskah jimat itu melayang di atas aula, memancarkan energi dahsyat setara orang suci. Tak lama kemudian, King Feng Li memperoleh pengetahuan jelas tentang keseluruhan susunan serta pola dan tata letaknya. Ia menggunakan penglihatan tembus dengan mata kanannya, yang memancarkan seberkas cahaya kemasan. Cahaya itu memindai susunan itu, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, berharap menemukan celah di suatu tempat. Wajah Junpo dipenuhi ejekan ketika melihat Li King Feng berdiri diam seperti patung kayu. Jangan berpura-pura, kalau kau belum menembus formasi setengah tingkat Sein ini, aku ragu kau bisa melakukannya. Suelin dan yang lainnya menatap Junpo dengan geram saat ucapan ini keluar dari mulutnya, namun, dia terlalu kuat, jadi mereka tidak bisa berbuat banyak selain menelan amarah mereka. King Feng Li adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk melawan Junpo, jika yang lain memprovokasinya, itu sama saja dengan bermain api. Li King Feng mendengar setiap kata yang diucapkan Junpo, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Satu-satunya yang ia pedulikan saat itu adalah formasi setengah suci di depannya. Dengan bantuan kewaskitaannya dan energi roh yang kuat, King Feng Li segera menemukan celah pada susunan itu. Di sudut kiri atas dan kanan bawah gerbang, serta 5, 9, 13, dan 1900 meter di sebelah kiri gerbang terdapat retakan kecil. Retakan ini puluhan kali lebih kecil dari ujung jarum. King Feng Li tidak akan mampu menemukannya tanpa bantuan penglihatannya yang tajam. Lili mulai menyalurkan esensi vital ke dalam tubuhnya, sekaligus merangsang kekuatan garis keturunan naga. Darah mengalir ke jari telunjuk kanannya, memperlihatkan tulang naganya. Dia tahu bahwa susunan setengah langkah itu dipenuhi energi tingkat suci, dan dia tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan esensi vital dan serangan. Dia harus menggunakan kekuatan tulang naga. Lili mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menekan keras, krak. Sudut kiri atas gerbang retak terbuka saat ia beralih ke retakan kecil lainnya. Retak, retak, retak. Suara renyah menggema di sekelilingnya dan tak lama kemudian, retakan raksasa mulai terbentuk pada susunan setengah suci itu, menyebar seperti jaring laba-laba dan berderak keras. Akhirnya, Lili mengubah jari telunjuk kanannya menjadi kepalan tangan dan melemparkannya ke Istana Perunggu Agung. Dengan suara ledakan yang menggetarkan, naskah-naskah jimat itu hancur berkeping-keping di udara, berubah menjadi sinar cahaya keperakan sebelum lenyap sepenuhnya. King Feng Li menyerap sebagian cahaya perak ke tulang naga di jarinya, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Wajah para pembudidaya mandiri di sekelilingnya berseri-seri karena gembira. Aku tak percaya Li King Feng bisa menembus formasi setengah suci. Luar biasa, kukira dia takkan mampu. Dia sangat kuat. Tadi, tak satu pun kaisar dari dinasti tertinggi yang mampu menembus formasi ini, namun Li King Feng berhasil melakukannya dengan begitu mudah. Pencapaian formasi susunan milik Li King Feng jelas merupakan yang terbaik di benua api merah. Ini adalah formasi susunan setengah langkah tingkat Sein, demi Tuhan. Para kultivator berdiskusi di antara mereka sendiri sambil memandang Li King Feng dengan hormat, dan Istana Perunggu Agung dengan penuh gairah dan hasrat. Mereka tahu bahwa warisan Raja Matahari ada di dalam aula itu. Orang yang memasuki Istana Perunggu Agung dan mendapatkan warisan Raja Matahari akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin planet ini. Setelah ia menerima energi vital seluruh daratan, ia akan mampu melawan Raja Api Merah Tua. Li Feng mungkin telah menembus formasi suci setengah langkah, tetapi kerumunan itu tidak menerobos masuk. Ini karena mereka masih di sana. Huo Zuchi, Linglong Sui, Junpo, dan yang lainnya. Jika orang-orang kuat seperti mereka tidak memasuki istana, para kultivator lainnya pun tidak berani. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan jika berjalan di depan orang-orang seperti itu. King Feng Li berbalik menghadap Junpo dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kamu baru saja kalah taruhan, saatnya memanggilku, ayah. Petik 2. Ekspresi wajah Junpo berubah drastis, wajahnya memerah karena malu dan sedikit marah. Dia berada di tingkat ke-8 kerajaan dan seorang kaisar dari dinasti tingkat tertinggi. Mustahil baginya untuk memanggil seorang kultivator diri dengan sebutan, ayah. Li King Feng tersenyum ketika melihat Junpo berdiri diam di sana. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu? Tepat pada saat itu, seorang kultivator bertubuh kekar keluar dari belakang Junpo. Tingginya hampir 2 meter, ia besar dan kuat, dengan alis tebal dan pelipis yang terangkat. Kultivator itu memancarkan energi yang meledak-ledak dan menatap dingin ke arah Li King Feng. Bab 1994
Kematian dengan satu jari. King Feng Li, kau pikir kau siapa? Beraninya kau menyuruh Yang Mulia memanggilmu, ayah. Si kultivator besar menunjuk Li King Feng dengan arogan. Li King Feng melirik orang yang sedang berkultivasi sendiri itu. Aku benci kalau orang lain menunjukku dengan jari, enyahlah dari hadapanku. Si praktisi otodidak itu menjawab sambil tertawa sambil mengacungkan jarinya dan mengarahkannya ke arah Li King Feng lagi. Aku akan menunjukmu sesukaku, apa yang akan kau lakukan? Aku seorang jenderal di bawah kaisar dinasti tertinggi, aku ragu kau punya nyali untuk membunuhku. Ekspresi wajah King Feng Li berubah menjadi pembunuh saat dia mencabut jari telunjuk kanannya, dengan sekali jentikan, seberkas cahaya kemasan melesat keluar. Cahaya kemasan, yang mengandung kekuatan tulang naga, melesat keluar dengan cepat, tepat menembus kepala sang kultivator, meninggalkan lubang di tengah otaknya. Darah mulai muncrat saat tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Oh! Para kultivator lainnya menarik napas dan mundur karena terkejut saat melihat apa yang terjadi. Kultivator itu adalah seorang jenderal yang sangat kuat dari dinasti tertinggi dengan kekuatan setingkat raja. Namun, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan Li King Feng. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa King Feng Li membunuh orang Junpo tepat di bawah hidungnya. Ini merupakan pukulan telak bagi Junpo sehingga keduanya mungkin harus bertarung sampai mati. Junpo menatap Li King Feng dengan niat membunuh di mata dan suaranya, "Bajingan, beraninya kau membunuh jenderalku, apa kau mau mati?" King Feng Li menatap Junpo dan menjawab, "Dialah yang ingin mati." Petik 2. Ekspresi Junpo berubah sedingin es saat ia mengayunkan tangan kanannya, mengubahnya menjadi tinju esensi vital raksasa. Menembus kehampaan, tinju pertama diarahkan tepat ke arah Li King Feng. Lili berdiri di sana sampai tinju Junpo hampir berada di depannya. Dengan cepat, ia mengalirkan esensi vitalnya untuk membentuk tinju hitam yang sedikit lebih kecil dari tinju Junpo. Kedua tinju itu saling beradu, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Kemudian, energi kedua tinju itu meledak di udara, menciptakan cahaya bintang di udara sebelum menghilang. Tubuh King Feng Li terjatuh ke belakang beberapa langkah dan dia menatap Junpo dengan terkejut. "Bagaimana mungkin? Kau satu tingkat di bawahku, dan aku menggunakan teknik setengah langkah. Bagaimana kau masih hidup?" Junpo juga menatap ke arah King Feng Li dengan pandangan tak percaya, seakan-akan dia baru saja melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Junpo biasanya mampu membunuh siapapun yang berada di level ke-7 alam raja dengan hantaman tinjunya, tetapi King Feng Li berhasil keluar tanpa sedikit pun luka. Bukan hanya Li King Feng yang terpaksa mundur, begitu pula Junpo. Ini berarti kedua tinju yang baru saja mereka ciptakan setara, dan tak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Huo Zuchi dan Ling Longsue juga menatap Li King Feng dengan heran, mereka tahu betapa kuatnya Junpo, karena mereka semua selevel dengannya. Tak satu pun dari mereka memiliki harta sebanyak Junpo, tetapi kekuatan mereka hampir sama. Namun, Junpo memiliki kekuatan yang sama dengan Li King Feng, yang berarti Li King Feng sama kuatnya, bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Ia adalah kandidat yang layak untuk mewarisi warisan Raja Matahari. Junpo memutuskan untuk mengubah taktiknya saat ia menghunus tombak roh putihnya. Selain warnanya yang seputih salju, tombak ini juga tampak persis sama dengan tombak pemecah langit milik Li King Feng. King Feng Li menatap tombak roh putih dengan kaget, ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, tetapi dia merasakan hal yang berbeda setiap kali. Terutama sekarang setelah King Feng Li mengetahui jurus keempat dari Skybrea King Halberd, dia dapat merasakan bahwa White Spirit Halberd dan Skybrea King Halberd miliknya berasal dari sumber yang sama, namun, yang satu melambangkan cahaya, sedangkan yang lain melambangkan kegelapan. Tanpa ragu, King Feng Li mengeluarkan tombak pemecah langitnya dan mengarahkannya ke depan. Keduanya saling menatap dengan penuh niat membunuh, siap bertarung sampai mati. Junpo sepertinya tahu lebih banyak daripada King Feng Li saat ia melihat tombak milik King Feng Li, "Jadi, kau memiliki tombak pemecah langit, benda gelap. Itu cocok dengan milikku. Jadi hari ini, aku akan mengalahkanmu dan mengambil milikmu." Tombak cahaya. Junpo meraung sambil mengayunkan tombak roh putih ke udara dan mengangkatnya ke depan. Tombak itu membelah kehampaan, menciptakan sinar energi cahaya. Menutupi permukaan daratan, cahaya mengubah segalanya menjadi berkabut seolah-olah semua yang ada berkilauan dalam cahaya. Setelah merasakan energi cahaya, banyak orang dan makhluk merasa tidak lagi memiliki keinginan membunuh. Cahaya ini bersifat memurnikan dan dapat menyingkirkan pikiran-pikiran membunuh dari manusia dan para pembudidaya diri. Tombak langit penghancur. Ekspresi wajah Li King Feng berubah saat ia merasakan energi cahaya yang kuat di sekelilingnya. Tanpa ragu, ia segera mengayunkan energi cahayanya sendiri, menggunakan jurus keempat dari Skybrea King Halberd. Saat dia mengayunkan tombaknya, seluruh ruang di sekitar mereka menjadi gelap. Kegelapan menyelimuti daratan, menciptakan energi kehancuran yang cukup kuat untuk menghancurkan langit, bumi, angkasa, dan segala sesuatu yang ada. Udara, angkasa, daratan, dan kehampaan semuanya mulai retak keras, seakan-akan hendak meledak.
Ekspresi para kultivator mandiri berubah, beberapa kultivator mandiri tingkat rendah jatuh ke tanah saat kengerian memenuhi mata mereka. Mereka merasakan energi yang merusak ini dan takut energi itu akan menghancurkan tubuh mereka dan mengubahnya menjadi debu. Tombak pemecah langit milik Li Qingfeng begitu kuat hingga mengejutkan para kultivator di sekitarnya. Bahkan ekspresi Huo Zuchi dan Ling Longsue pun berubah karena kekuatan ini. Mereka merasakan kekuatan Lili dan tahu bahwa ia tidak akan mudah dikalahkan. Setidaknya, mereka tahu bahwa Lili tidak akan kalah melawan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Kegelapan menyelimuti langit dan bumi, berbenturan dengan cahaya. Kegelapan dan cahaya akan selalu bermusuhan karena yang satu melambangkan kehancuran, sementara yang lain melambangkan kehidupan. Kedua kekuatan itu saling terkait dan bertabrakan, saling berbenturan di udara dan angkasa bergetar karena suara-suara yang menggetarkan bumi yang ditimbulkannya. Bahkan istana perunggu agung pun mulai berguncang seakan-akan hendak runtuh. Tepat pada saat itu, lingkaran cahaya perunggu menyelimuti istana perunggu agung, menghalanginya dari kehancuran oleh cahaya dan kegelapan. Bab 1995. Kegelapan dan cahaya. Huo Zuchi dan Ling Longsue keduanya mengedarkan esensi vital mereka untuk membentuk tabir pelindung, melindungi diri mereka dari dua kekuatan yang berbeda, tetapi sama-sama merusak. Namun, para kultivator lainnya terpental mundur sambil meringis kesakitan. Beberapa tulang mereka mulai retak, dan tubuh mereka mulai berdarah deras. Energi King Feng Li dan Jun Po terlalu kuat, itu adalah kompetisi antara terang dan gelap. Ketika kekuatan-kekuatan itu berbenturan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kehampaan di sekitar mereka hancur berkeping-keping dan tanah di bawah mereka mulai retak. Satu-satunya yang tersisa adalah Istana Perunggu Agung, yang berada di bawah perlindungan Raja Matahari. Semua kultivator tingkat rendah terluka parah, saat mereka menatap keduanya dengan tatapan ngeri. King Feng Li dan Jun Po terlalu kuat. Kalau aku naik sekarang, aku akan langsung terbunuh. Tidak heran mereka berada di puncak daftar Raja Roh, aku tidak akan pernah menjadi sekuat mereka, tidak peduli berapa lama aku berkultivasi. Tidak bisakah kau lihat? Tombak pemecah langit yang digunakan Li Qingfeng terlihat persis sama dengan tombak roh putih milik Jun Po. Yang satu melambangkan kegelapan, dan yang lainnya melambangkan cahaya, tetapi keduanya memiliki energi tingkat suci. Saya yakin bahwa Li Qingfeng dan Jun Po memiliki teknik tingkat suci, kalau tidak, mereka tidak akan sekuat ini. Para kultivator itu berdiskusi dengan tenang sambil berbaring di tanah, takut tercabik-cabik oleh energi yang mengerikan itu. Jun Po mengarahkan tombak roh putih ke arah Li Qingshan dan berkata dengan dingin, "Bajingan, kau mungkin punya teknik tingkat suci dan tombak pemecah langit, tapi aku akan membunuhmu hari ini." Jun Po mengayunkan tombak roh putihnya ke udara, menciptakan busur yang memiliki energi cahaya. Energi ini meliputi segalanya, daratan, langit dan kemudian mengarah ke King Feng Li. Li Qingfeng tampak acuh tak acuh saat ia mengayunkan tombak pemecah langit ke udara dan menggunakan teknik penghancuran. Ia menciptakan sinar energi gelap yang menghantam cahaya, mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Bahkan gurun, oasis, hutan, dan pegunungan di sekitar mereka pun luluh lantak. Tentu saja, Istana Perunggu Agung tidak hancur, itu adalah makam utama Raja Matahari dan tidak akan runtuh dengan mudah. Namun, kedua kekuatan itu begitu kuat hingga membuat lubang di Istana Perunggu Agung. Energi harta karun, termasuk ramuan, baju zirah, dan senjata, memancar keluar. Huo Zuchi dan Ling Longsue saling berpandangan dengan gembira, lalu, mereka berubah menjadi anak panah tajam, melesat menuju aula dalam upaya mengambil semua harta karun itu untuk diri mereka sendiri. Para kultivator lainnya pun bergegas maju dan berbondong-bondong masuk ke Istana Perunggu Agung. Saat itu, itulah tempat teraman yang bisa mereka kunjungi, karena dimanapun semuanya hancur. Ekspresi wajah King Feng Li dan Jun Po berubah saat mereka melihat semua orang berlari masuk. Mereka terlalu fokus satu sama lain, tetapi pertarungan mereka tidak akan sia-sia jika orang lain mendapatkan warisan Raja Matahari. Jun Po menatap tajam ke arah Li Qingfeng, untuk saat ini, aku akan membiarkanmu lolos. Setelah aku masuk dan mendapatkan warisan Raja Matahari, aku akan kembali untuk membunuhmu. Kemudian, dia mengubah tubuhnya menjadi anak panah yang tajam, dan melesatkan dirinya langsung ke Istana Perunggu Agung. Yang tertinggal di luar aula hanyalah King Feng Li, Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya. Suelin menghampiri Li Qingfeng dan bertanya, "Sayang, kamu baik-baik saja?" Li Qingfeng melambaikan tangannya, "Aku baik-baik saja. Jun Po cukup kuat, White Spirit Halberd-nya dan Sky Shattering Halberd-ku sama-sama kuat. Kau tidak melihatnya setiap hari." Dia segera melanjutkan, "Kita tidak punya waktu untuk ragu-ragu, ayo kita masuk ke Istana Perunggu Agung dan dapatkan warisannya sesegera mungkin." Lalu mereka semua berlari ke aula. Lili merasakan energi dahsyat begitu ia melangkah masuk ke gerbang. Energi itu mengguncang langit, turun ke atas mereka,
membuat mereka bahkan sulit berjalan. King Feng mengerutkan kening karena terkejut, energi dahsyat ini mungkin ditinggalkan di sana oleh Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu. Saat itu, Raja Matahari menguasai seluruh planet dan benua api merah. Ia juga mampu menekan semua kultivator diri. Begitu mereka masuk, mereka mendengar serangkaian suara keras. Li Qingfeng melihat ke depan dan melihat beberapa kultivator sedang berebut beberapa eliksir alam raja level 8 di sisi kiri aula. Kemudian, suara-suara terdengar di sebelah kanannya. Li Qingfeng menoleh dan melihat para kultivator dari kekuatan lain sedang berebut teknik alam raja level 8. Ada harta karun alam raja level 8 lainnya jauh di dalam istana, bahkan Raja Iblis dan Raja Iblis pun bertarung memperebutkannya. Seluruh aula dipenuhi suara pertempuran, sulit dibayangkan bahwa dulu, para kultivator diri begitu ramah satu sama lain. Kini, mereka rela saling membantai demi mendapatkan ramuan, harta, dan teknik tingkat raja. Tak lama kemudian, beberapa kultivator meninggal, sementara yang lain terluka parah. Darah menyembur keluar dari mereka, mewarnai seluruh aula menjadi merah. Bau darah menyengat di dalam aula, membuat yang lain mual. Suelin dan yang lainnya menutup hidung mereka dengan telapak tangan agar tidak mencium bau darah. Mereka muak dengan neraka hidup ini. Li Qingfeng membuka mulutnya. Ayo, kita masuk. Makam utama Raja Matahari berada di titik terdalam aula. Li Qingfeng sama sekali tidak tertarik pada ramuan, harta, atau senjata. Ia sudah berada di tingkat suci dan memiliki harta karun tingkat suci, jadi wajar saja jika benda-benda ini berada di bawahnya. Tak lama kemudian, King Feng Li dan gerombolannya melewati bagian depan aula dan memasuki wilayah tengah. Sebuah platform batu raksasa setinggi ratusan meter berdiri di tengahnya. Di puncak platform batu tersebut terdapat tangga 100 anak tangga. Di puncak tangga ada platform lain dengan peti mati batu, terbuat dari perunggu. Peti mati perunggu itu diukir dengan tulisan jimat matahari, disertai gambar matahari. Sebuah monumen batu berdiri di samping peti mati, dengan kata-kata, makam Raja Matahari, terukir di atasnya. Bab 1996. Mendaki tangga batu. Kilatan kebahagiaan muncul di mata King Feng saat dia melihat aula batu perunggu di depannya. Ia tahu bahwa Raja Matahari dimakamkan di dalam aula batu. Kehadiran agung yang terpancar dari aula batu itu menaklukkan langit dan bumi, seluruh ruang bawah tanah berdengung dan berderit. Namun, aula batu itu berada di atas panggung batu besar. Panggung batu itu hanya bisa dicapai melalui tangga batu. Jumlah anak tangga batunya lebih dari 100, jadi cukup sulit untuk naik ke atas panggung. Energi spiritualnya sangat kuat, dan ia bisa merasakan kehadiran yang kuat di tangga batu. Setiap anak tangga batu diukir dengan tulisan jimat. Kitab suci berwarna merah itu bagaikan matahari yang mengandung kekuatan mengerikan dan membentuk perisai pelindung yang kuat di atas aula batu. Huo Suci, Linglong Sue, dan Jun Po adalah 3 kaisar dari dinasti-dinasti tertinggi. Mereka juga merupakan petarung terkuat. Mereka mulai menaiki tangga batu dari dasar tangga, tetapi mereka merasa setiap anak tangga cukup sulit untuk didaki. Sesaat kemudian, Huo Suci dan Linglong Sue tiba di anak tangga batu ke-60, sementara Jun Po tiba di anak tangga batu ke-50. Raja Iblis, dan Raja Hantu berdiri di anak tangga ke-40. King Feng tidak menaiki tangga batu. Ia berdiri di bawah dan mengamatinya dengan saksama. Ia sedang memikirkan solusi. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan bertanya, sayang, kenapa kita tidak naik tangga saja? Warisan Raja Matahari ada di depan kita. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidakkah kau lihat? Tekanan yang dipancarkan oleh tangga batu terlalu besar. Aku sedang memikirkan bagaimana caranya mengurangi tekanan itu karena jika aku naik sekarang, aku akan tertekan, dan akan lebih sulit bagiku untuk menaiki tangga. King Feng mengamati Huo Suci, Linglong Sue, dan Jun Po dengan saksama. Ia menemukan bahwa mereka semua sedang memanfaatkan esensi vital dalam tubuh mereka. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menendang kitab suci di sekitar mereka sebelum menaiki tangga batu. Raja Iblis, dan Raja Hantu juga menggunakan metode yang sama. Para kultivator diri ini mengandalkan esensi vital, teknik yang kuat, dan harta karun tingkat tinggi mereka untuk mendaki tangga batu. King Feng merenung sejenak sebelum menemukan fenomena menarik. Ia mendapati tangga batu itu tampak seperti hidup, seolah sedang menguji para kultivator yang memanjat tangga batu itu. Bahkan mereka yang berjiwa kesatria namun tidak memiliki kekuatan yang besar namun memiliki tekad dan kemauan keras, berhasil mencapai kedudukan yang tinggi dan mengikuti jejak para guru besar tersebut. Meskipun beberapa praktisi kultivasi diri kuat, mereka memiliki tekad dan tekad yang lemah. Akibatnya, mereka terseret menuruni tangga batu. King Feng berpikir dalam hati, aku berhasil untuk mendaki ke puncak tangga batu, hati dao seseorang juga sangat penting. Hati dao memang abstrak dan misterius, tetapi ia pasti ada. Jika seorang praktisi memiliki hati dao yang kuat, ia akan memiliki tujuan yang lebih jelas dan tekad yang lebih kuat.
King Feng berkata kepada Suelin, Meng Yao Su, dan yang lainnya, aku menemukan cara untuk memanjat dinding batu. Jangan terlalu banyak menghabiskan energi untuk menggunakan esensi vitalmu untuk menaiki tangga. Mengikuti hati daomu adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak. Dengan begitu, kalian juga akan merasa lebih sedikit tertekan. Petik 2. Setelah berbicara, King Feng adalah orang pertama yang menuju tangga batu. Ia tidak menggunakan seluruh esensi vital di tubuhnya. Ia hanya menggunakan sedikit esensi vital. Namun, secercah hati dao muncul dari lubuk hatinya dengan kilatan hijau. King Feng menatap makam perunggu di puncak 100 anak tangga batu. Satu-satunya tujuannya saat ini adalah tiba di makam Raja Matahari. Ketika kaki King Feng menginjak anak tangga batu pertama, terdengar suara berderak. Suaranya sangat pelan, jadi hanya dia yang mendengarnya. Tepat saat Li King Feng berjalan menuju tangga batu, kekuatan penindas di sekitarnya menyerbu ke arahnya. Namun, dibandingkan dengan yang lain, kekuatan penindas itu masih jauh lebih kecil. King Feng melangkah maju lagi dan menuju anak tangga batu kedua. Hati daunnya teguh dan kuat, ia melanjutkan perjalanannya. Meskipun anak tangga batu itu mengalami penindasan yang mengerikan, dan ditutupi dengan segala macam kitab suci, penindasan yang dirasakan oleh King Feng sangatlah minimal. King Feng terus melangkah maju. Suara langkah kaki terdengar saat ia menaiki tangga batu. King Feng maju 10 langkah, 11 langkah, 12 langkah, 50 langkah. Tak lama kemudian, King Feng menyusul Junpo. Ekspresi Junpo berubah ketika melihat King Feng. Wajahnya dipenuhi keringat. Ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendaki anak tangga batu ke-50. Ia sangat marah karena King Feng berhasil menyusulnya dalam waktu sesingkat itu. Bajingan, kau bisa secepat itu. Kenapa kamu tidak diserang oleh kitab suci matahari? Tanya Junpo dengan geram kepada King Feng. King Feng melirik Junpo dan berkata, Nak, apakah kamu lupa bahwa aku adalah ayahmu? Seorang praktisi di belakang mereka terkekeh mendengar ejekan dari King Feng. Pasti hanya King Feng yang berani menyebut Junpo sebagai putranya. Tatapan Junpo berubah dingin. Ia berkata dengan dingin, Bajingan, beraninya kau menghinaku. Aku akan memberimu pelajaran. Junpo tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan menghantamkan telapak esensi vital raksasa ke arah King Feng. Tujuannya adalah menamparkan King Feng hingga jatuh dari tangga batu. Begitu dia jatuh dari tangga batu, kitab suci di sekitarnya pasti akan meledak dan melukainya. King Feng tersenyum dingin, dan kilatan ejekan muncul di matanya. Ia menendangkan kakinya ke depan secepat kilat, tepat ke telapak tangan esensi vital Junpo. Serangannya membuat Junpo terjatuh dari anak tangga ke-50 ke anak tangga ke-40. Junpo membuka mulutnya, hendak memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Dia pernah seri dengan King Feng ketika mereka bertukar pukulan di luar istana perunggu. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dikalahkan oleh King Feng di tangga batu? Junpo tidak tahu bahwa serangan dari kitab suci itu semata-mata karena obsesinya terhadap makam tersebut. Oleh karena itu, para raja dari dinasti-dinasti tertinggi merasakan penindasan yang paling berat. Namun, hati dao milik King Feng sangat kuat, sehingga tekanan yang ia rasakan adalah yang terlemah. Oleh karena itu, King Feng dengan mudah mengalahkannya. Bab 1997. Kehadiran Raja. Para kultivator di sekitarnya tercengang melihat Huo Zuchi mengalahkan Junpo dengan satu serangan. Mereka baru saja menyaksikan pertarungan antara Huo Zuchi dan Junpo, dan keduanya imbang. Namun, setelah menaiki tangga, kekuatan Li King Feng tampak melonjak. Ia dengan mudah membuat Po Jun mundur 10 langkah. King Feng tidak memandang Junpo lagi dan terus berjalan menuju puncak. Dia mengangkat kakinya sedikit dan dengan mudah melangkah ke anak tangga 51 tanpa kesulitan. Apa yang terjadi? Sulit sekali bagiku untuk melangkah, tapi Li King Feng melakukannya dengan sangat mudah. Tidakkah kau lihat? Sepertinya King Feng berjalan di tanah biasa. Kitab suci matahari di sekitarnya tidak menyerangnya. Apakah itu berarti Li King Feng menemukan cara menaiki tangga batu? Sungguh jenius. Para kultivator berdiskusi dengan penuh semangat dan menatap King Feng Li dengan kagum. Seorang petarung yang kuat akan dihormati oleh orang lain kemanapun ia pergi. Hal ini terutama terlihat di sini ketika Li King Feng berhasil menaiki tangga dengan mudah sementara yang lain berjuang keras. King Feng bergegas menaiki tangga batu. Tak lama kemudian, ia tiba di tangga batu ke-65, berdiri di samping Huo Zuchi dan Ling Longsue. Huo Zuchi dan Ling Longsue menjadi waspada saat mereka melihat King Feng Li. Di antara semua kultivator, Huo Zuchi, Ling Longsue, dan Li King Feng telah menaiki anak tangga terbanyak. Mereka berada tak jauh dari sarkofagus perunggu. Siapapun yang sampai di sana lebih dulu akan menerima warisan Raja Matahari. Pada saat ini, Huo Zuchi dan Ling Longsue sama-sama memperlakukan King Feng sebagai musuh terbesar mereka. Ketika melihat mereka, King Feng berkata, "Kuharap kalian tidak berniat menyerangku. Sebaiknya kalian simpan kekuatan kalian untuk memanjat tangga batu."
Kalian hanya bisa mendapatkan warisan jika sampai di sana dengan cepat. Jika kita menghabiskan seluruh energi kalian dalam pertempuran, kita hanya akan memberikan warisan itu kepada orang lain. Huo Zuchi dan Ling Longsue saling bertukar pandang dengan serius. Mereka mengira kata-kata King Feng benar. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa kekuatan King Feng sangat dahsyat, menyaingi kekuatan mereka. Jika mereka bergabung, mungkin mereka bisa mengalahkan King Feng, tetapi mereka juga akan terluka. Jika mereka jatuh dari tangga, dan kultivator lain mencapai puncak lebih dulu, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Huo Zuchi berkata dengan senyum dingin, King Feng Li, aku akan berurusan denganmu setelah aku mendapatkan warisan Raja Matahari. Lalu dia mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu kuno dan misterius. Usianya tampaknya setidaknya beberapa ribu tahun, dan kertasnya sedikit menguning. Namun, ada gambar api raksasa di bagian atas gulungan itu. Api merah itu seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya merah yang menyilaukan mata para kultivator lainnya. Huo Zuchi membuka mulutnya dan menggumamkan mantra. Kilatan cahaya merah muncul dan memasuki gulungan itu. Dia menarik gulungan itu dan menaruhnya di tanah. Kehadiran mengerikan seorang petarung tingkat puncak level 9 muncul dari gulungan itu. Gulungan itu membekukan ruang di sekitarnya begitu muncul. Bahkan tulisan jimat matahari di tangga batu pun bergerak mundur karena kehadirannya. Para pembudidaya diri di sekitarnya tercengang melihat pemandangan itu. Mereka tampak seperti telah melihat hantu. Beberapa praktisi yang lebih lemah jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Mereka menundukkan kepala ke tanah dan tak berani mengangkatnya. Beberapa kultivator lain berdiskusi dengan suara pelan. Mereka berkata, apa yang terjadi? Kupikir Raja Api Merah Tua tidak bisa memasuki alam matahari mistik. Bagaimana mungkin kehadirannya ada di sini? Kau tidak lihat? Itu bukan Raja Api Merah Tua yang asli. Itu hanya jejak kehadirannya yang tersegel di dalam gulungan itu. Aku tahu. Gulungan itu pasti senjata tingkat Sein agar bisa menyimpan jejak keberadaan Raja Api Merah. Para kultivator di sekitarnya menatap Huo Zuchi dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tahu bahwa Raja Api Merah Tua tak terkalahkan. Tak ada seorang pun di dunia kultivasi diri yang bisa menandinginya. Huo Zuchi tersenyum tipis dan menatap dingin ke arah Li King Feng. Ia menggunakan kekuatan gulungan itu untuk melawan penindasan Raja Matahari. Kemudian, ia menaiki anak tangga ke-61, ke-62, ke-63. Huo Zuchi dengan mudah menaiki tangga batu karena dia tidak lagi menghadapi tekanan dari tangga batu. Ling Longsue mengerutkan kening. Ia tak pernah menyangka pria itu akan menggunakan harta dharma sekuat itu pada tahap ini. Sungguh di luar dugaannya. Ling Longsue tersenyum menawan dan berkata, kau pikir kau istimewa hanya karena memiliki aura Raja Api Merah. Aku juga memiliki aura Raja Laut Darah. Ling Longsue kemudian memanggil giok zamrud dari cincin interspatialnya. Giok itu seukuran telapak tangannya dengan ukiran lautan darah. Kehadiran lautan darah merah menyelimuti seluruh tangga batu. Ada sidik jari kecil di bagian atas batu giok yang merupakan milik Raja Laut Darah yang dikatakan memiliki kekuatan yang menyaingi Raja Api Merah Tua. Raja Api Merah Tua telah menguasai langit benua Api Merah Tua, sementara Raja Laut Darah menguasai Laut Darah yang bahkan tak tertembus oleh Raja Api Merah Tua. Ling Longsue adalah saudara perempuannya. Ling Longsue memegang batu giok itu dan melangkah maju. Semua naskah jimat Raja Matahari mundur dengan cepat ketika merasakan kekuatan Raja Laut Darah. Tak satu pun dari naskah itu berani menyerangnya. Ling Longsue melangkah ke anak tangga batu dan berjalan maju dengan mudah. Para pembudidaya diri di sekitarnya tercengang. Mulut mereka semua menganga lebar. Mereka baru saja menyaksikan kekuatan Huo Zuchi, tetapi sekarang, mereka menyaksikan kekuatan Ling Longsue. Layaknya kaisar dari dinasti tertinggi, mereka terlalu kuat. King Feng Li berdiri di belakang mereka dan menyipitkan pandangannya saat melihat Huo Zuchi dan Ling Longsue bergegas menaiki tangga batu. Bab 1998 Sarkofagus Perunggu. King Feng menjadi waspada terhadap Huo Zuchi dan Ling Longsue. Ia tahu bahwa keduanya telah menggunakan harta rahasia mereka yang berisi jejak keberadaan Raja Api Merah dan Raja Laut Darah. Kehadiran itu milik para penguasa benua, sehingga mereka mewakili Dao Surgawi. Kehadiran itu secara langsung mendorong naskah jimat matahari dan memungkinkan mereka berdua bergerak mulus menuju puncak. King Feng menarik napas dalam-dalam dan menggunakan hati daunnya dengan suara dentuman keras. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan garis keturunan naga ilahi dalam darahnya. Seketika, aura naga itu pun menyebar ke sekitarnya. Prestise naga sangatlah kuat dan langsung mengusir kitab suci matahari di sekitarnya. Semua kitab suci matahari ini merupakan peninggalan Raja Matahari lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Saat itu, Raja Matahari telah mencapai puncak kerajaan dan hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Namun, ia tetap tidak sebanding dengan darah naga dalam nadinya. King Feng melangkah maju dengan mulus. Tak lama kemudian, ia menyusul Huo Zuchi dan Ling Longsue.
Ekspresi Huo Zuci dan Ling Longsue berubah ketika mendengar langkah kaki di belakang mereka. Mereka terkejut melihat bahwa itu adalah King Feng. Huo Zuci berkata kepada King Feng, "Aku tidak menyangka kau memiliki garis keturunan naga dewa yang legendaris di pembuluh darahmu. Kau bisa menyusul kami dengan sangat cepat." King Feng tersenyum tipis dan tidak berbicara. Ling Longsue berkata, "Aku merasakan darah naga ilahi di pembuluh darahmu tidak murni. Hanya ada setetes darah. Jika kau memiliki garis keturunan naga ilahi yang murni, kau akan mampu menindas kami semua." Petik 2. King Feng menatap Ling Longsue dengan heran. Ia tak menyangka Ling Longsue begitu cerdik hingga bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meski begitu, King Feng tidak peduli. Ia hanya berdiri di sana dengan tenang. Saat ini, hati King Feng tidak takut sama sekali. Hati daunnya teguh, dan ia memiliki banyak kartu di tangannya, sehingga ia tidak takut pada Huo Zuci dan Ling Longsue. Ketiganya berdiri lebih tinggi daripada kultivator lainnya. Mereka sudah berada di anak tangga ke-80, jadi mereka hanya perlu menaiki 20 anak tangga lagi untuk mencapai puncak. King Feng menatap Huo Zuci dan Ling Longsue dan berkata, "Apakah kalian ingin melukai diri sendiri atau memanjat tangga batu sebelum bertarung demi warisan Raja Matahari?" Keduanya bertukar pandang dan berkata, "Ayo pergi, kita harus naik tangga dulu. Warisan Raja Matahari lebih penting." Suara mendesing. Tubuh Huo Zuci dan Ling Longsue berubah menjadi dua anak panah yang melesat menuju puncak tangga. Sayap bulu elemen angin. King Feng juga tidak mundur. Ia mengaktifkan sayap bulu elemen anginnya dan dua kilatan cahaya hijau muncul di samping tubuhnya. Cahaya itu berkibar seperti sepasang sayap saat ia terbang ke langit dan melesat menuju puncak. Ketika Huo Zuci, Ling Longsue, dan King Feng melesat menuju puncak, Junpo, Raja Iblis, dan yang lainnya juga dengan cepat menyerbu menuju puncak. Mereka menyadari pentingnya warisan tersebut sehingga mereka ingin segera mencapainya. Mereka hanya bisa mendapatkan warisan tersebut jika mereka tiba lebih awal, jika tidak, tidak akan ada yang tersisa. Sesaat kemudian, King Feng, Huo Zuci, dan Ling Longsue tiba di langkah ke-100. Itu adalah panggung batu raksasa yang panjangnya lebih dari 3 meter. Ada sarkofagus perunggu di tengahnya. Ada kitab suci kuno yang terukir di sarkofagus, tetapi waktu tidak meninggalkan jejak apapun pada tulisan-tulisan jimat ini. Jelas bahwa itu sangat berharga, bahkan meteorit kelas 9 pun tidak dapat menandinginya. Huo Zuci tanpa ragu sedikit pun. Ia melemparkan kompas 8 trigramnya ke arah tutup sarkofagus perunggu. Jika ia bisa membuka tutupnya, ia akan bisa melihat harta karun di dalamnya. Sayangnya, kompas itu terpantul tepat setelah mendarat di tutup sarkofagus perunggu, yang tetap utuh dan berdiri di sana tanpa suara. Meskipun sarkofagus perunggu berada tepat di hadapan mereka, mereka tidak dapat membukanya. Ekspresi Huo Zuci berubah. Ia berkata, "Bagaimana mungkin? Itu hanya sarkofagus. Tidak ada susunan di sini. Bagaimana mungkin kompasku tidak bisa menembusnya?" Mata Ling Longsue berkilat dingin. Ia berkata, "Ini adalah makam Raja Matahari. Bagaimana bisa dibuka semudah itu?" "Pergi, botol setan darah." Ling Longsue bergumam dan mengambil sebuah botol berdarah. Ada banyak tulisan suci darah di botol itu, membentuk pola laut darah. Ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh Raja Laut Darah. Itu adalah benda setengah suci yang kuat yang sebanding dengan kompas 8 trigram. Retakan muncul di udara sekitar segera setelah botol itu diambil. Udara tak mampu menahan kekuatan kehadiran suci botol itu. King Feng juga mundur selangkah. Ia merasa botol ajaib darah itu tidak sederhana. Dia secara naluriah merasakan bahwa jika dia tersedot oleh botol ajaib darah, dia pasti akan terluka. Ling Longsue membuka botol itu dan menghantamkan jarinya ke bagian dalam botol, menyebabkan sinar cahaya berdarah muncul. Sinar berdarah itu segera menggerogoti waktu dan ruang di sekitarnya begitu muncul, melesat dengan ganas ke tutup sarkofagus untuk membukanya. Sayangnya, suara keras terdengar di puncak sarkofagus. Suara itu begitu kuat dan memancarkan cahaya hijau yang menamparkan sinar berdarah itu. Ling Long terkejut melihatnya. Ia berkata, "Bagaimana mungkin? Botol sihir darahku adalah benda setengah tingkat Sein. Bagaimana mungkin benda itu tidak bisa membuka tutupnya?" Pada saat ini, Huo Zuci, Ling Longsue, dan King Feng semuanya merasakan bahwa sarkofagus perunggu itu luar biasa. Sarkofagus itu pasti terbuat dari bahan lain selain perunggu. King Feng dengan hati-hati memeriksa sarkofagus perunggu tersebut tetapi tidak dapat memastikan dari apa sarkofagus itu terbuat. Meski kelihatannya terbuat dari perunggu, King Feng tahu bahwa jika memang terbuat dari perunggu, pasti sudah hancur sejak lama. Bab 1999. Pola Matahari. King Feng dengan hati-hati memeriksa sarkofagus perunggu di depannya tetapi matanya terus bergerak ke sana kemari. Dia memanfaatkan kewaskitaan mata kanannya, melepaskan cahaya keemasan yang menembus segala sesuatu antara langit dan bumi. Cahaya di matanya mendarat di sarkofagus perunggu. Namun,
Setelah lama mengamatinya, tidak ada temuan apapun. Ada jejak matahari di sarkofagus perunggu itu. Sepertinya ada lapisan pelindung di sarkofagus itu yang menghalangi kekuatan kemampuan clairvoyance-nya. Jantung King Feng berdebar kencang. Ia tahu pasti ada sosok kuat di atas jejak itu. Sosok itu jauh lebih kuat daripada milik King Feng sehingga mampu menghalangi pandangannya. Terkesiap. King Feng menarik napas tajam ketika dia melihat sidik jari di sudut kanan bawah sarkofagus perunggu. Sidik jari itu hanya seukuran kepala jarum. Namun, King Feng dapat melihat dengan jelas bahwa sidik jari itu adalah jejak matahari, yang membentuk pola matahari di langit. King Feng berpikir dalam hatinya, mungkinkah sidik jari itu ditinggalkan oleh Raja Matahari 5.000 tahun yang lalu. Kemudian, King Feng menemukan 3 sidik jari lain pada sarkofagus perunggu tersebut. Total ada 4 sidik jari, masing-masing berukiran matahari. Ada kekuatan mengerikan yang tertanam dalam pola-pola itu, yang memantulkan serangan Huo Zuqi dan Linglong Sui. Linglong Sui berjalan ke sisi King Feng dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Linglong Sui sangat menghormatinya karena dialah yang berhasil menembus formasi setengah langkah tingkat suci. Ia tahu bahwa King Feng bukanlah orang biasa. King Feng tersenyum tipis dan menunjuk ke 4 sidik jari di sarkofagus perunggu. Ia berkata, kalau tidak salah, sidik jari ini ditinggalkan oleh Raja Matahari. Itulah sebabnya seranganmu berhasil diblokir. Petik 2. Linglong Sui mengamati dengan saksama ke arah yang ditunjuk oleh King Feng. Tak lama kemudian, ia menemukan tanda-tanda khusus di dasar sarkofagus perunggu tersebut. Terdapat 4 sidik jari yang jelas di bawah sarkofagus, dan setiap sidik jari tersebut merupakan pola matahari. Linglong Sui menatap King Feng dengan takjub. Ia berkata, kamu sangat berpengetahuan. King Feng tersenyum tipis, tetapi tidak berbicara. Ia dengan hati-hati memeriksa keempat sidik jari itu untuk memecahkannya. Ia tahu bahwa mereka hanya bisa membuka sarkofagus jika ia memecahkan polanya. King Feng menekan esensi vitalnya dan berubah menjadi manusia biasa. Ia kemudian berjalan menuju sarkofagus perunggu. Seperti yang ia duga, setelah ia menekan esensi vital di dalam tubuhnya, sarkofagus perunggu itu berhenti memancarkan kekuatan mengerikan yang menindasnya. King Feng berhasil tiba di sebelah sarkofagus perunggu dan dia mengulurkan tangannya untuk membelai 4 pola matahari. King Feng menemukan bahwa pola-pola tersebut mewakili koordinat yang berbeda-beda. Pola-pola tersebut sejajar sempurna dengan utara, selatan, timur, dan barat. King Feng mengaktifkan energi rohnya dan menyalurkannya ke pola matahari di depannya. Setelah memasuki pola matahari, wajah King Feng langsung memucat. Ia merasa seperti memasuki dunia yang terbakar, dan api berkobar di sekelilingnya. Langit, tanah, sungai, dan danau semuanya tertutup api. Sekilas, tak ada yang terlihat selain api. Untungnya, energi spiritualnya sangat kuat sehingga ia mampu menahan panasnya api. Ia terus berjalan di atas api. Jasad King Feng berdiri di samping sarkofagus dan terus-menerus gemetar, wajahnya menjadi pucat pasi dan butiran keringat mengalir di dahinya. Linglong Sui menatap King Feng dengan heran, karena ia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu bahwa energi spiritual King Feng telah memasuki pola matahari dan ia telah terpanggang api. Haha, akhirnya aku sampai. King Feng, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Tiba-tiba, terdengar tawa dari tangga batu. Junpo melangkah ke anak tangga batu ke-100. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat, dan matanya dipenuhi amarah yang membara dan niat membunuh. Ia menatap dingin ke arah King Feng, seolah tak sabar untuk membunuh King Feng. Ia ditendang menuruni tangga batu oleh King Feng, sehingga ia hanya berhasil memanjat lagi dengan membakar energi kehidupan dalam darahnya. Saat itu, ia hanya punya satu pikiran, menemukan King Feng dan membunuhnya. Junpo tertawa terbahak-bahak saat melihat jasad King Feng di samping sarkofagus. Ia tiba-tiba mengayunkan tinju esensi vitalnya yang besar ke arah jasadnya. Linglong Sui berdiri tepat di samping King Feng. Matanya berkilat dingin saat melihat tinju Junpo, dan tiba-tiba ia mengulurkan jarinya dan mengeluarkan kilatan cahaya berdarah. Kilatan cahaya berdarah itu menghantam tinju Junpo dengan suara dentuman keras. Seketika, udara di sekitarnya meledak. Junpo mundur 2 langkah dan menatap Linglong Sui dengan tak percaya. Ia berkata, Linglong Sui, aku yang menyerang King Feng, bukan kau. Kenapa kau menghentikanku? Linglong Sui tersenyum tipis dan berkata, King Feng sedang mempelajari cara memecahkan pola matahari. Dia membantu kita. Kita tidak bisa menyerangnya untuk saat ini. Meskipun Linglong Sui dan King Feng tidak saling mengenal, peran penting tetap ada di tangan Linglong Sui, dan ia percaya padanya. Ia yakin hanya King Feng yang mampu memecahkan pola matahari, jadi ia memilih untuk membantunya. Junpo marah, tetapi meskipun dia kuat, masih ada perbedaan kekuatan yang besar antara Linglong Sui dan dirinya sendiri. Meskipun ia sedih, ia tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, secercah kebahagiaan muncul di matanya. Ia melihat Huo Zuqi dan berkata, Huo Zuqi, King Feng adalah musuh kita.
Konon dialah yang membunuh adik-adikmu. Apa kau tidak ingin membalas kematian mereka? Ekspresi Huo Zuci berubah ketika mendengar kata-kata Junpo. Ia terus mencari orang yang telah membunuh adik-adiknya dan tidak menyangka bahwa ternyata si pembunuh adalah si pembunuh, yaitu si pembunuh. Huo Zuci berkata, karena King Feng telah membunuh adikku, aku harus membalaskan dendamnya hari ini. Huo Zuci berjalan ke arah King Feng dengan marah, siap membunuhnya. Linglong Sui mengerutkan kening dan berkata, kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Aku butuh dia membuka tutup sarkofagus untuk mendapatkan warisan. Jika kau ingin membunuhnya, kau juga melawanku. Bab 2000. Warisan Raja. Huo Zuci tersenyum dingin dan berkata, aku ingin membalas kematian adik-adikku meskipun aku harus melawanmu. Jangan salahkan tindakanku jika kau mencoba menghentikanku. Linglong Sui tentu saja tidak akan setuju dengan tindakan Huo Zuci. Ia telah mempertaruhkan seluruh asetnya pada King Feng saat ini dan berharap agar King Feng dapat membuka tutup sarkofagus perunggu tersebut agar ia dapat memperoleh warisan di dalamnya. Linglong Sui melangkah maju untuk menghalangi jalan Huo Zuci. Ia berkata, sudah kubilang, jangan sampai terjadi apa-apa pada King Feng. Kalau kau ingin membunuhnya, kau harus mengalahkanku dulu. Huo Zuci tersenyum dingin dan berkata, jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Huo Zuci memanggil kompas 8 trigram ke langit dan melantunkan mantra, menyebabkan 2 sinar cahaya yin yang keluar dari kompas. Kecepatan cahaya itu sangat cepat dan langsung melesat ke arah Linglong Sui. Linglong Sui tidak takut, saat dia mengeluarkan botol ajaib darah dan melemparkannya ke udara. Dia membanting jari-jarinya di bagian bawah botol dan kilatan cahaya berdarah muncul. Kilatan cahaya berdarah itu milik Raja Laut Darah. Kilatan itu sangat kuat dan bertabrakan dengan cahaya yin yang dengan suara dentuman keras. Ruang di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Bahkan retakan muncul di tangga batu. Harus diakui, Huo Zuci dan Linglong Sui sama-sama sangat kuat. Senjata di tangan mereka semuanya adalah benda setengah tingkat Sein. Senjata tersebut berasal dari Raja Api Merah dan Raja Laut Darah, dua penguasa terkuat di benua Api Merah. Yang satu menguasai daratan, sementara yang lain menguasai lautan. Keduanya terus-menerus berkonflik. Setelah senjata mereka bertemu, senjata mereka pun secara alami bertabrakan dan saling bertarung dengan sengit. Kompas 8 trigram dan botol sihir darah bertarung sengit di udara, sementara Huo Zuci dan Linglong Sui saling beradu. Satu menggunakan tinju dan satu lagi menggunakan teknik jari. Setiap serangan mereka merupakan serangan setengah tingkat orang suci, yang menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi gelap dan retak. Untungnya, ini adalah ruang pemakaman utama Raja Matahari dan tempat peti matinya diletakkan. Kekuatan serangan mereka tertahan oleh sidik jari di sarkofagus. Jika tidak, semburan energi itu akan meluas dan menghancurkan tanah, dan semua orang akan mati. Secercah kebahagiaan muncul di mata Junpo. Ia sengaja mengatakan bahwa King Feng membunuh adik laki-laki Huo Zuci agar Huo Zuci bisa melawan Linglong Sui. Jika itu terjadi, ia pasti bisa membunuh King Feng. Junpo tersenyum dingin dan berjalan ke arah King Feng. Saat ini, King Feng masih asyik memahami keberadaan sidik jari itu. Ia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Saat itu, energi spiritualnya terpanggang saat ia dikelilingi oleh terik matahari dari segala arah. Api yang dipancarkan berbeda dari api emas atau esensi vital elemen api milik King Feng. Api tersebut adalah esensi matahari. Api esensi surya dipancarkan oleh matahari dan mengandung kekuatan dahsyat yang dapat membakar segalanya. Suhunya bisa mencapai 11.000 derajat. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa api keemasan di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ia muncul di tengah api dan mulai melahap api esensi matahari. Api emas itu tidak sepanas api esensi matahari, tetapi mereka dapat menelan api esensi matahari dan mengubahnya menjadi energi apinya sendiri. Api emas tampak seperti telah melihat makanan lezat saat bertemu dengan api saripati matahari, menerkam api tersebut dan melahapnya. Namun, api saripati matahari tak mau dimakan. Api-api itu mencoba melawan, tetapi tak mampu menandingi api kemasan. Tak lama kemudian, api kemasan itu melahap seluruh api esensi matahari dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Suhu api kemasan itu pun mencapai 11.000 derajat. Suhu itu sangat mengerikan dan dapat membakar habis sebuah kota hanya dengan satu nyala api. King Feng sangat gembira saat melihat api emas telah melahap api saripati matahari dan sebuah buku muncul di hadapannya. Itu adalah buku merah yang terbuat dari batu giok dan tetap utuh di bawah api bersuhu 11.000 derajat Celcius. Jelas, buku itu sangat kuat. King Feng segera mengambil buku itu, karena judulnya adalah kurang dari kitab suci matahari lebih besar dari. King Feng sangat gembira dan gembira. Ia tahu bahwa kitab suci matahari adalah teknik yang dipraktikkan oleh Raja Matahari dan konon merupakan teknik tingkat suci. Namun, dua buku terakhir telah hilang, sehingga Raja Matahari hanya mempraktikkan bagian pertama dari teknik tersebut. Meskipun demikian, ia memerintah seluruh daratan api merah selama 5.000 tahun. Namun,
Raja Matahari dikalahkan oleh Raja Api Merah dan energi vitalnya diambil. King Feng mulai menggunakan energi roh dan esensi vitalnya untuk membuka halaman pertama Alkitab Matahari. Setelah membuka buku itu, cahaya keemasan menyambutnya. Buku itu berisi berbagai macam kitab suci emas. Semuanya adalah kitab suci dari alam semesta kuno. Penggarap diri lainnya mungkin tidak dapat mengenali huruf-huruf tersebut karena bahasanya kuno, tetapi King Feng telah belajar dari Kaisar Malam Kegelapan sehingga ia langsung mengenali tulisan di dalam Alkitab. King Feng sangat antusias melihat teknik-teknik di dalam Alkitab Matahari. Di awal kekacauan, dunia terbagi menjadi yin dan yang. Siang hari hanya ada hitam dan putih. Matahari bersinar ke tanah dan langit gelap menyelimuti kehampaan. King Feng mengikuti tulisan di kitab suci Matahari dan mulai mempraktikkan teknik tersebut di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, api esensi matahari yang besar membakar dari dalam tubuhnya. Api esensi matahari tersebut menjalar melalui otot, meridian, dan tulangnya, lalu berkumpul di telapak tangannya. Buku itu juga berisi kurang dari sein solar palem lebih besar dari. Ada 6 telapak tangan dalam teknik ini, dan masing-masing memiliki kekuatan yang menghancurkan. Saat sedang berlatih kitab suci matahari, King Feng merasakan bahaya di belakangnya. Ia segera berhenti berlatih dan menggunakan sayap bulu elemen angin untuk menghindar ke samping. Akan tetapi, dia agak terlalu lambat dan serangan itu menimbulkan lubang besar di sikunya. King Feng terkejut dan geram terhadap orang yang menyerangnya secara diam-diam. Tubuhnya keras seperti baja dan tak tertembus karena ia mempraktikkan tubuh api penyucian fana. Tetapi ia masih terluka oleh orang lain, jadi senjata yang mereka gunakan pasti sangat kuat. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.